Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas materi tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, untuk bentuk umumnya terdapat suatu sistem di mana dia terdiri dari beberapa pertidaksamaan yang pertidaksamaannya merupakan pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Seperti pertidaksamaan yang pertama, ini adalah pertidaksamaan kuadrat, yang kedua juga pertidaksamaan kuadrat. Maka nanti grafik yang akan dibentuk adalah grafik yang pertama, grafik parabola dan grafik parabola. Nah, di video sebelumnya yang kita bahas adalah tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Kalau di video sebelumnya grafik yang ditunjukkan adalah grafik parabola dan garis lurus, di video ini adalah parabola dan parabola. Tetapi kita masih menggunakan aturan yang sama seperti di video sebelumnya. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya kita menggunakan aturan daerah bersih. Lalu bagaimana untuk menentukan atau menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel? Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari dari sistem berikut. Ada suatu sistem yaitu dengan pertidaksamaannya Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. Oke. Ini kita identifikasi terlebih dahulu. Nantinya ini akan membentuk suatu parabola karena dia kuadrat ya, parabola yang putus-putus. Nah, kenapa? Karena seperti saya jelaskan di video sebelumnya, jika tanda pertidaksamaannya tidak memiliki sama dengan, maka grafiknya akan grafik putus-putus atau patah-patah. Lalu untuk yang pertidaksamaan kedua, dia akan membentuk suatu parabola yang nyambung. Nah, parabola yang nyambung kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya terdapat tanda sama dengan, sehingga parabolanya akan nyambung. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti pada video sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan dulu titik-titik yang membentuk suatu persamaannya. Nah, karena ini sama-sama persamaan kuadrat, maka kita tentukan dulu titik-titik yang membentuk persamaan pertama, yaitu persamaan pertama Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, selanjutnya untuk menggambar fungsi kuadrat, masih ingat kita perlu untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, di mana titik sumbu X syaratnya adalah apa? Y sama dengan 0, maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaannya menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu kita faktorkan menjadi X bilangannya adalah min 3 dan X plus 1, sehingga bisa kita tulis X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X nya sama dengan 3 dan X nya sama dengan min 1, sehingga kita peroleh titik potong sumbu X yaitu 3,0 dan min 1,0. Selain itu kita juga mencari tipot sumbu Y. Untuk tipot sumbu Y syaratnya apa? Syaratnya X sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaannya, maka menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Ketemu Y nya sama dengan min 3, sehingga kita peroleh tipot sumbu Y yaitu 0, min 3. Oke. Karena dia persamaan kuadrat, selain mencari tipot, kita juga harus mencari tipun atau titik puncak, di mana XP sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya, berarti kita harus identifikasi terlebih dahulu untuk ABC-nya. Dari mana? Dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat, maka A-nya sama dengan 1, A koefisien X kuadrat ya. Lalu B-nya sama dengan min 2 dan C-nya sama dengan min 3, sehingga kita masukkan ke dalam rumus min B per 2A, maka min kali min 2, karena B nya min 2, A nya 1, ketemu XP nya sama dengan 1. Dan untuk YP
YP rumusnya adalah min do per 4A, dimana do ini diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC, kita masukkan ABC nya, ketemu YP nya sama dengan min 4, sehingga kita peroleh titik puncaknya adalah 1, min 4. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan titik-titik yang membentuk persamaan kedua. Tadi persamaan keduanya kita punya Y sama dengan X kuadrat min 1. Sehingga kita mencari tipotnya, tipot sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 1. Sehingga kita faktorkan X kuadrat min 1 kita faktorkan X min 1 dan X plus 1, sehingga kita bisa peroleh di sini X min 1 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X nya sama dengan 1 dan X nya sama dengan min 1, sehingga kita peroleh tipot sumbu X nya adalah 1,0 dan min 1,0. Nah, selain itu kita juga mencari tipot sumbu Y. Nah, untuk tipot sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 1, sehingga Y nya sama dengan min 1. Kita peroleh tipot sumbu Y nya adalah 0, min 1. Selain itu kita juga harus mencari tipun karena dia persamaan kuadrat. Untuk XP rumusnya adalah min B per 2A, berarti kita identifikasi terlebih dahulu untuk ABC nya. Kita lihat dari persamaan kuadrat, A nya sama dengan 1, koefisien X kuadrat. B nya berapa? B adalah koefisien dari X. Di sini tidak terdapat variabel X, maka bisa dikatakan bahwa B nya sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada, itu berarti koefisiennya 0. Lalu C nya sama dengan min 1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus XP sama dengan min B per 2A. B nya 0, A nya 1, maka ketemu 0 per 2, 0 dibagi 2 sama dengan 0, maka XP nya ketemu 0. Dan untuk YP kita masukkan ke dalam rumus min do per 4A atau min B kuadrat min 4AC. Kita masukkan ABC nya. Oke, 0 kuadrat min 4 dikali 1 kali min 1, 0 kuadrat kan 0, min 4 kali 1 kali min 1 berarti kan plus 4. Jadi 0 plus 4 hasilnya 4. Karena di depannya ada min, maka min 4 per 4 ketemu sama dengan min 1, sehingga kita peroleh untuk tipunya adalah 0, min 1. Selanjutnya, titik-titik yang sudah kita temukan tadi kita gambar di bidang kartesiusnya. Oke, sekarang kita buat sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Oke, kita masukkan semua titiknya. Kita tadi sudah punya titik berapa aja? Titik yang pertama 3,0 di sini. Lalu titik min 1,0 di sini. Dan titik 0, min 3 di sini. Satu lagi tipunnya adalah 1, min 4. 1, min 4. Maka di sini ya. Nah, ini akan membentuk suatu parabola yang putus-putus sesuai dengan pertidaksamaan yang pertama tadi. Oke, kita gabungkan semua titik-titik ini menjadi parabola putus-putus, membuka ke atas ya karena A nya sama dengan 1. Oke, parabolanya putus-putus. Puncaknya di sini, kembali ke atas. Oke, motong di 3. Ini kita panjangkan. Nah, oke, putus-putus ya. Selanjutnya adalah untuk yang parabola kedua. Kita sudah ketemu tadi titiknya ada 1,0. 1,0 berarti di sini. Lalu ada min 1,0 sama di sini ya, min 1,0, dan ada 0, min 1. Kebetulan tipot sumbu Y-nya dengan titik puncaknya sama, puncaknya berarti berada di sini. Maka ini kita bisa menggambarkan parabolanya tadi nyambung karena ada tanda sama dengannya. Kita gambar parabola yang nyambung.
seperti ini, puncaknya di sini ya. Nah, oke. Jadi ini kita namai yang pertama parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Sedangkan parabola yang ini kita namai dengan Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, setelah kita gambar parabolanya pada bidang kartesius, selanjutnya untuk menentukan DHP, kita bisa menggunakan uji titik 0,0 seperti di video sebelumnya. Kita uji titik 0,0. Kita uji yang pertama dulu untuk Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3. Kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 0, maka ini 0 lebih dari 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. 0 lebih dari 0 dikurangi 0 kurangi 3 jadi min 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 0 lebih dari min 3? Benar atau salah? Benar. Nah, kalau benar, maka seperti yang di video sebelumnya, titik 0,0 tidak boleh diarsir. Berarti kita ngarsir yang selain 0,0. Nah, oke ya, kita lihat di sini parabolanya yang ini yang putus-putus. 0 ada di dalam parabola. Berarti daerah di dalam parabola ini tidak boleh diarsir, sehingga kita mengarsir yang luar parabola. Oke, kita arsir. Kita arsir luar parabola. Nah, karena benar ya, kalau benar dia tidak boleh diarsir. Kalau benar dia tidak boleh diarsir, kalau salah harus diarsir. Nah, oke. Selanjutnya kita uji untuk pertidaksamaan yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. 0 lebih dari sama dengan min 1. Apakah benar 0 lebih dari sama dengan min 1? Jawabannya benar. Nah, sekarang kita perhatikan untuk parabola yang Y sama dengan X kuadrat min 1. 0,0 ada di dalam parabola, sehingga yang kita arsir adalah yang di luar parabola. Karena jawabannya ketika kita uji adalah benar, maka kita arsir yang di luar parabola semuanya. Nah, kalau ngarsir jangan nanggung-nanggung. Oke, seperti ini di luar parabola. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat daerah mana yang paling bersih. Berarti daerah yang sini toh. Nah, daerah bersih inilah yang dinamakan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari sistem Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 dan Y kurang dari X kuadrat plus 6X plus 9. Oke, kita lihat untuk pertidaksamaan yang pertama ini tanda pertidaksamaannya terdapat tanda sama dengan, sehingga nanti ini akan membentuk parabola yang nyambung karena ada tanda sama dengannya. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua dia tidak ada sama dengannya, maka parabolanya akan putus-putus. Oke. Setelah itu, seperti yang tadi, langkah pertama kita cari dulu titik-titik yang membentuk parabola pertama, yaitu Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Untuk tipe sumbu X-nya syaratnya Y sama dengan 0. Kalian masukkan ke dalam persamaan menjadi 0 sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, karena ini X kuadratnya negatif, nanti kan susah untuk menfaktorkan, sehingga kita bisa pindahkan semua yang ada di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga menjadi apa? Menjadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Baru di sini kita bisa lebih mudah untuk menfaktorkan. Kita ketemu faktornya berarti X plus 3 dan X min 1. Oke. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka ini X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh untuk tipe sumbu X-nya yaitu min 3,0 dan 1,0. Selanjutnya untuk tipe sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam persamaan menjadi Y sama dengan min 0 kuadrat min 2 kali 0 plus
3. Y-nya sama dengan 3 sehingga kita peroleh titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,3. Selanjutnya untuk tipun. Nah, untuk tipun berarti kan kita harus identifikasi terlebih dahulu ABC-nya. Kita bisa lihat dari persamaan kuadratnya. Di sini kita lihat A-nya sama dengan min 1 karena A itu koefisien dari X kuadrat ya. Lalu B-nya sama dengan min 2 dan C-nya sama dengan 3. Oke. Untuk XP rumusnya adalah min B per 2A. Kalian masukkan A dan B-nya. B-nya adalah min 2 dan A-nya min 1. Ketemu hasilnya min 1 untuk XP. Lalu untuk YP rumusnya adalah min 2 per 4A, dimana 2-nya adalah B kuadrat min 4AC. Lalu kalian masukkan ABC-nya sehingga ketemu YP-nya sama dengan 4. Maka untuk tipunnya ketemu titiknya adalah min 1,4. Lalu untuk persamaan parabola yang kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Kita cari juga untuk tipe sumbu X nya, syaratnya Y sama dengan 0. Kalian masukkan ke dalam persamaan, maka 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, lalu kita faktorkan untuk X kuadrat plus 6X plus 9 menjadi X plus 3 dan X plus 3 ya kan, dimana 3 dikali 3 9 dan 3 ditambah 3 6. Maka ini adalah X plus 3 sama dengan 0. Karena akarnya sama, faktornya sama, maka kita pilih salah satu saja. X nya sama dengan min 3. Sehingga kita bisa peroleh tipe sumbu X adalah min 3,0. Nah, selanjutnya untuk tipe sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat plus 6 dikali 0 plus 9. Sehingga Y nya sama dengan 9. Kita peroleh untuk tipe sumbu Y nya yaitu 0,9. Nah, selanjutnya untuk tipun atau titik puncak berarti kita harus identifikasi terlebih dahulu ABC nya. Di sini A nya yaitu 1, B nya sama dengan 6 dan C nya sama dengan 9. Untuk XP rumusnya adalah min B per 2A. Kalian masukkan untuk B nya 6 dan A nya 1, maka diperoleh hasil XP sama dengan min 3 dan YP adalah min 2 per 4A, min B kuadrat min 4AC. Kalian masukkan ABC nya. Nah, hasilnya adalah 0. Maka tipunnya adalah min 3,0. Berarti tipun dengan tipotnya sama, sehingga tipot sumbu X nanti juga sebagai titik puncaknya yaitu min 3,0. Selanjutnya titik-titik yang sudah kita temukan kita gambarkan pada bidang kartesius. Kita buat dulu sumbu X nya yang mendatar dan sumbu Y nya yang tegak. Lalu titik-titik yang sudah kita peroleh tadi ada min 3,0 di sini, lalu ada 1,0 di sini, lalu ada 0,3 di sini dan titik puncaknya min 1,4. Itu kita gabungkan titik-titik ini menjadi parabola yang nyambung. Yang pertama tadi yang nyambung ya. Karena A-nya negatif maka dia akan terbuka ke bawah. Parabolanya akan membuka ke bawah dan nyambung. Oke, kita sambungkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi parabola ya. Nah, oke. Nah, ini adalah parabola Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Selanjutnya kita juga punya titik min 3,0. Min 3,0 sama di sini. Lalu ada 0,9 di atas ini dan titik puncaknya min 3,0 sama di sini. Nah, berarti ini kita sambungkan menjadi parabola yang putus-putus tadi ya, sesuai dengan soal pertidaksamaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, putus-putus. Nah, puncaknya
di min 3,0 naik ke sini. Nah, oke, sketsanya seperti ini. Ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Selanjutnya untuk menentukan DHP-nya kita bisa menggunakan uji titik. Nah, kita uji titik untuk pertidaksamaan yang pertama, Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Maka ini 0 kurang dari min 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3. 0 kurang dari sama dengan ini 0 plus 3, maka 0 kurang dari sama dengan 3. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 3? Benar. Nah, kita lihat untuk parabola Y sama dengan min X kuadrat, kan parabola yang nyambung ini toh. 0,0 berada di dalam parabola. 0,0 di sini di dalam parabola. Karena diuji hasilnya benar, maka yang diarsir adalah yang di luar parabola. Nah, selain 0, kita arsirnya jangan nanggung. Nah, oke, selanjutnya kita uji untuk yang pertidaksamaan kedua, yaitu Y kurang dari X kuadrat plus 6X plus 9. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0, maka 0 kurang dari 9. Nah, karena 0 kurang dari 9 itu benar dan 0,0 berada di luar parabola, parabolanya yang ini, 0,0-nya di luar, maka yang diarsir adalah yang di dalam parabola. Karena benar, berarti yang dalam ini kita arsir semua. Nah, yang dalam diarsir. Ini tadi untuk arsiran yang tadi ya. Nah, gini kan. Jadi ngarsirnya itu jangan nanggung-nanggung. Nah, sehingga daerah yang paling bersih adalah yang di dalam sini, maka DHP-nya adalah yang di dalam sini. Nah, itu tadi menentukan gambar DHP dari sistem pertidaksamaan. Sekarang, bagaimana dengan menentukan sistem pertidaksamaan jika diketahui daerah penyelesaiannya? Nah, ini terbalik ya. Jadi ini diketahui daerah penyelesaiannya, kalian diminta untuk menentukan sistemnya. Oke, masuk ke contoh soalnya langsung. Tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik di bawah ini. Nah, ini ada dua parabola, yang satu terbuka ke bawah dan putus-putus, parabola yang pertama, dan yang satu adalah parabola terbuka ke atas dan nyambung. Ini parabola yang kedua, dan DHP-nya ada di dalam sini. Nah, untuk parabola yang pertama karena dia garisnya putus-putus, maka nanti tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, dan untuk parabola yang kedua, karena garisnya nyambung, maka tanda pertidaksamaannya terdapat tanda sama dengan. Langsung saja yang pertama. Oke, yang pertama tentukan persamaan parabola yang ke satu. Yang ke satu tadi kita yang ini ya. Maka untuk parabola yang pertama ini dia melalui titik potong, ada dua titik potong di sini, min 1,0 dan 3,0. Dia melalui tipot min 1,0 dan 3,0 dan melalui suatu titik. Nah, titiknya adalah 0,-3. Maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari persamaan kuadrat yang melalui titik potong dan melalui suatu titik, di mana rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka kembali video sebelumnya yang tentang persamaan kuadrat dua variabel. Oke. Selanjutnya kita masukkan di sini X1 X2 adalah titik potongnya. Maka ini Y sama dengan A dikali X min X1-nya min 1, X2-nya 3, X min 3, sehingga Y-nya sama dengan A. Min dikali min adalah plus, X plus 1 dan X min 3. Nah,
sekarang kita harus menentukan dulu nilai A-nya. Nilai A-nya bisa kita cari lewat bantuan titik yang ini. Nah, lewat bantuan titik 0,3. 0,3 berarti kan ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka di sini Y-nya kita masukkan 3 sama dengan A-nya belum tahu, X-nya kita masukkan 0. Berarti 0 plus 1 dan 0 min 3. Maka ini jadinya 3 sama dengan A, 0 ditambah 1, 1, 0 dikurangi 3 min 3. 3 sama dengan 1 dikali min 3 sama dengan min 3A. Maka A-nya sama dengan 3 dibagi min 3 sama dengan min 1. A-nya ketemu min 1. Kita kembalikan ke dalam persamaannya tadi. Kita kembalikan ke sini. Nah, A-nya sama dengan 1 ini kita kembalikan ke sini, sehingga kita peroleh suatu persamaan, yaitu Y sama dengan, masukkan A-nya min 1 dikali X plus 1 dikali X min 3. Nah, untuk X plus 1 dan X min 3 bisa kalian kalikan menggunakan cara SCTV. Ini kali ini ya, satu untuk semua. Maka ini Y sama dengan min 1-nya kita tulis dulu. X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali min 3 hasilnya min 3X. 1 kali X plus X dan plus 1 kali min 3 hasilnya min 3. Sehingga Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat min 3X ditambah X hasilnya min 2X min 3. Dikalikan min 1 semua yang ada di dalam sini. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan parabola yang pertama. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, karena yang dicari adalah sistem pertidaksamaan, bukan sistem persamaan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan uji titik lagi, uji titik 0,0. Nah, uji titik 0,0 kita tuliskan persamaannya di sini. Y kita belum tahu tandanya karena kita mau cari min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. Sehingga ini 0 titik-titik min 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 3. Maka ini 0, belum tahu, 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke grafiknya. Kita lihat ke grafiknya. Grafik yang ini ya, yang putus-putus. 0,0 ada di dalam grafik parabola. Ada di dalam parabola 0,0. Sedangkan DHP-nya saya geser sedikit. Nah, DHP-nya ada di luar parabola yang putus-putus. 0,0 di dalam, DHP-nya di luar. Nah, ingat di video sebelumnya sudah saya jelaskan, jika 0,0 tidak seletak dengan DHP, maka tanda pertidaksamaannya harus salah. Oke ya, ingat baik-baik. Jika 0,0 tidak seletak dengan DHP, maka tanda pertidaksamaannya harus salah. Ini 0 harusnya kan kurang dari 3. Karena tadi tidak seletak, maka dibalik. Jadinya 0 lebih dari 3. Paham ya? Karena dia 0,0-nya tidak seletak dengan DHP, beda. Ini 0,0-nya di dalam, DHP-nya di luar, kan tidak seletak. Kalau tidak seletak tandanya harus salah atau dibalik. Harusnya 0 kurang dari 3, maka kita balik jadi 0 lebih dari 3. Karena dia parabolanya putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan, hanya lebih dari. Berarti ini lebih dari, ini lebih dari, ini lebih dari. Sehingga kita punya pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan untuk parabola yang kedua. Parabola yang kedua berarti yang nyambung dan terbuka ke atas ini. Coba kalian perhatikan, parabola ini dia memiliki titik puncak di sini. Titik puncaknya yaitu koordinatnya 4,-2, titik puncak 4,-2, dan dia melalui suatu titik di sini 0,0
6. Nah, apabila persamaan titik puncak parabola itu ada di 4,-2 dan melalui suatu titik, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan parabola, yaitu Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Kalau kalian lupa silakan dibuka kembali catatannya, atau di video sebelumnya kalian tonton kembali. Nah, selanjutnya kita masukkan di mana P dan Q di sini merupakan titik puncak. Y sama dengan P ini sebagai P, ini sebagai Q untuk titik puncak ya. Berarti ini Y sama dengan A dikali X min P-nya adalah 4 kuadrat ditambah min 2. Nah, Q-nya min 2. Maka ini Y sama dengan A dikali X min 4 kuadrat min 2. Sama saja seperti itu ya, karena plus kali min adalah min. Lalu untuk mencari A-nya kita bisa menggunakan bantuan titik yang satunya lagi, 0,6. Mohon maaf, 0,6. Nah, jadi ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, Y-nya adalah 6, kita masukkan di sini 6. A, X-nya adalah 0. 0 min 4 kuadrat min 2. 6 sama dengan A, 0 min 4 hasilnya min 4 kuadrat min 2. Lalu ini min 2 nya kita pindahkan ke kiri menjadi 6 plus 2 sama dengan A dikali berapa? Min 4 kuadrat, hasilnya 16. Maka di sini 8 sama dengan 16A, A-nya sama dengan 8 per 16. Atau kita bisa sederhanakan menjadi A sama dengan 1 per 2. Oke, A yang sudah kita temukan ini kita masukkan ke persamaan kuadrat yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan setengah X min 4 kuadrat min 2. Nah, sekarang kita jabarkan persamaan kuadratnya. X min 4 kuadrat artinya apa? Artinya adalah X min 4 dikali X min 4 min 2. Y sama dengan setengah, kita kalikan X min 4 kali X min 4 menggunakan SCTV, sehingga hasilnya diperoleh X kuadrat min 4X min 4X plus 16 min 2. Nah, ini ada perkalian sama pengurangan. Ini tidak boleh langsung 16 dikurangi 2, harus kita kalikan dulu dengan setengah yang di depan. Y sama dengan setengah X kuadrat min 4 berapa? Min 8X plus 16 min 2. Oke, berarti yang di dalam kurung ini kita kalikan semua dengan setengah menjadi setengah X kuadrat. Nah, ini min 8X dikali setengah jadi min 4X, setengah dikali 16 jadi plus 8 min 2. Baru ini bisa kita operasikan menjadi setengah X kuadrat min 4X plus 6. Oke, sampai sini paham ya? Baru setelah itu kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Menggunakan apa tadi? Bisa kita menggunakan uji titik. Nah, uji titik 0,0. Kita tuliskan persamaannya. Y belum tahu, yang mau kita uji setengah X kuadrat min 4X plus 6. Kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 0. 4, 0, 6. Oke, 0. Ini kan 0 dikurangi 0 ditambah 6, maka hasilnya 6. Nah, untuk tandanya kita lihat ke dalam grafiknya. Oke, kita geser sedikit. Nah, 0,0, kita lihat grafik yang ini ya. 0,0 berada di luar parabola. Di sini kan 0,0 yang kita perhatikan yang nyambung ini. Lalu DHP berada di dalam parabola. Nah, jika 0,0 tidak seletak dengan DHP atau berbeda letak, maka tandanya harus salah. Berarti nanti tandanya dibalik ya. 0 harusnya kurang dari 6. Karena dia tidak seletak, maka dibalik menjadi 0 lebih dari 6. Nah, karena grafiknya itu nyambung, maka ini diberi tanda sama dengan di bawahnya. Sama dengan. Jadi kita peroleh pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan setengah X kuadrat min 4X plus
Nah, karena yang ditanyakan adalah suatu sistem, maka di sini kita bisa tuliskan jadi, jadi titik 3 ya. Jadi sistem pertidaksamaannya kita buat kurung kurawal, yaitu apa yang pertama tadi kita punya Y lebih dari min X kuadrat plus 2X plus 3, dan yang ini Y lebih dari sama dengan setengah X kuadrat min 4X plus 6. Nah, oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik berikut. Nah, ini ada grafik suatu grafik putus-putus dan nyambung. Coba kita namai untuk grafik yang nyambung ini grafik yang pertama ya, parabola yang pertama. Lalu untuk grafik yang putus-putus ini kita namai grafik parabola yang kedua. Nah, sama seperti sebelumnya, pertama berarti kita harus tentukan dulu persamaan untuk parabola yang pertama. Parabola yang pertama tadi yang ini ya, kita namai yang nyambung tadi, kita namai parabola pertama. Nah, parabola pertama kalau kalian perhatikan, saya geser sedikit. Nah, oke. Dia memiliki titik puncak di sini, yaitu koordinatnya 2,3. Jadi dia punya titik puncak 2,3 dan parabola ini melalui suatu titik yaitu 0,-1. Oke, berarti dia punya titik puncak dan melalui suatu titik. Kalau dia memiliki titik puncak dan melalui suatu titik, kita bisa menggunakan rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q, di mana ini sebagai P dan ini sebagai Q. Oke, kita masukkan ya P dan Q-nya menjadi berapa? Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat ditambah 3. Nah, untuk mencari nilai A berarti kita bisa menggunakan bantuan titik 0,-1. Untuk 0,-1 ini sebagai X sebagai Y, maka ini kita masukkan Y-nya -1 sama dengan A dikali X-nya 0 min 2 kuadrat plus 3. Berarti ini -1 sama dengan A dikali min 2 kuadrat plus 3. Plus 3-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi -3, -1, -3 ya, berarti ini A min 2 kuadrat yaitu 4. -1 -3 adalah -4. Ini 4A sehingga A-nya diperoleh -4/4. Hasilnya -1. Setelah itu kita masukkan A sama dengan -1 ini ke dalam sini. Nah, ya kan? Ke dalam persamaan parabola yang itu. Menjadi berapa? Y sama dengan -1 dikali X min 2 kuadrat plus 3. Sekarang kita jabarkan persamaannya. X min 2 kuadrat artinya apa? Artinya adalah X min 2 dikali X min 2 plus 3. Nah, berarti ini Y sama dengan -1. Ini kita kalikan SCTV menjadi X kuadrat min 2X min 2X plus 4 plus 3. Nah, berarti ini dikalikan dulu ya, bukan ditambah dulu. Berarti ini Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 2X min 4 plus 3. Berarti ini Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Nah, ini baru bisa dioperasikan, min 4 ditambah 3 yaitu min 1. Nah, selanjutnya kita cari tanda pertidaksamaannya. Bagaimana tadi caranya? Kita tulis dulu untuk Y sama dengan persamaannya kita tulis kembali ya. Y kita belum tahu, min X kuadrat plus 4X min 1. Caranya dengan apa? Dengan uji titik, uji 0,0. Kita uji, kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. 4 kali 0 min 1. Nah, oke. Berarti ketemu berapa? Ini 0, ini 0, 0 min 1 ya berarti. Nah, kita cari tanda pertidaksamaannya. Untuk tanda pertidaksamaannya yang gambar pertama parabola, 0,0 berada di luar parabola, di luar parabola. DHP juga berada di luar parabola. Berarti kalau 0,0 seletak dengan DHP maka tandanya harus benar. Nah, ini 0 titik-titik min 1. 0 lebih besar dari min 1, tandanya benar. Maka ini tetap lebih besar.
lebih dari ya. Karena dia nyambung berarti ini diberi tanda sama dengan. Ini lebih dari, ini lebih dari. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh pertidaksamaan, yaitu Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 4X min 1. Oke, selanjutnya kita cari untuk persamaan parabola yang kedua. Persamaan parabola yang kedua berarti yang putus-putus ini ya. Kalau kalian perhatikan, parabola ini memiliki puncak di sini yaitu 0,5 dan dia melalui suatu titik di sini juga yaitu 2,3. Oke, puncaknya 0,5 melalui titik 2,3. Berarti kita bisa menggunakan rumus persamaan parabola yaitu Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q, di mana ini sebagai P dan ini sebagai Q. Oke, kita masukkan ke dalam persamaannya untuk P dan Q-nya. Maka menjadi Y sama dengan A X min 0 kuadrat ditambah 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi Y sama dengan A X min 0 itu kan X, maka ini X kuadrat plus 5. Sekarang kita mencari nilai A-nya. Mencari nilai A-nya kita bisa menggunakan bantuan titik yang 2,3. 2,3 ini sebagai X dan ini sebagai Y. Kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi 3 sama dengan A. X-nya adalah 2 kuadrat plus 5. Sekarang 5-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi 3 min 5 sama dengan A dikali 4 ya, 2 kuadrat berarti ini 4A. 3 dikurangi 5 adalah min 2 sama dengan 4A. Sehingga A-nya ketemu sama dengan min 2 per 4 atau sama dengan min setengah. Nah, selanjutnya nilai A ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Nah, oke, menjadi apa? Menjadi Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 5. Sudah, ini adalah persamaannya. Selanjutnya kita menentukan untuk tanda pertidaksamaannya. Berarti kita gunakan uji titik 0,0. Oke, uji 0,0 ya. Uji 0,0. Kita tulis dulu persamaannya yaitu Y titik-titik belum tahu min setengah X kuadrat plus 5. Kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 0 plus 5 ini 0. Ini 0 ditambah 5 jadi 5. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya berarti kita lihat grafiknya lagi. Oke, kita lihat grafik yang kedua, parabola yang kedua yang putus-putus. Di sini 0,0 berada di dalam parabola putus-putus dan DHP juga berada di dalam parabola putus-putus. Maka apabila 0,0 seletak dengan DHP, tanda pertidaksamaannya harus benar. Nah, 0 kurang dari 5, benar kan? Maka ini 0 kurang dari 5. Karena di sini grafiknya putus-putus, maka di sini tidak perlu diberi tanda sama dengan. Maka ini kurang dari sehingga kita peroleh Y kurang dari min setengah X kuadrat plus 5. Karena yang ditanyakan suatu sistem, jadi di sini kita bisa tuliskan. Jadi sistem pertidaksamaannya kita gunakan kurung kurawal. Kita buat kurung kurawal. Tadi yang pertama kita sudah temukan pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 4X min 1. Dan yang ini Y kuadrat min setengah X kuadrat plus 5. Nah, oke, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Masih ada kaitannya dengan video-video sebelumnya. Kalian pelajari, kalian catat rapi di buku catatan supaya mudah untuk mempelajarinya. Apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada guru pengampu masing-masing kelasnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.